Saya memiliki harapan yang sangat tinggi, insya Allah Indonesia, sepanjang apapun kegelapan, sepanjang apapun kegelapan kezaliman, sepanjang apapun kehilangan keadilan, insya Allah akan datang satu saat terbitnya matahari adil, dan insya Allah Indonesia akan menjadi negara Al-Quran. Saya bisa meyakinkan, insya Allah 1 juta menghafal Al-Quran, dan Bapak Ibu mudah-mudahan masih punya umur akan mendengar pengumuman besar, imam besar salat Idul Fitri dan Idul Adha sekaligus khatib adalah Presiden Republik Indonesia menghafal Al-Quran. Itu yang saya yakini, dan saya tidak pernah merasa lelah, dan saya selalu berkata sama istri, kalau saya mati itu pun karena saya bersama Al-Quran. Wallahi jamaah sekalian, yang bersama Al-Quran tidak akan merugi. Jadi sesuai dengan dalam Al-Quran, ya, sesuai dengan yang dibawakan oleh baginda Rasulullah SAW, ketika kami itu mati, ada namanya hari di mana kami itu ditimbang amal dan perbuatan kami. Ya, yang menyelamatkan kami itu bukan baginda Rasulullah, tetapi amal kami. Apa amal itu? Salah satu mengikutinya. Masuk dalam Islam, al-Islam, agama yang benar, bukan agama yang dibuat oleh manusia. Apa perbuatan kami? Mentaati. Sabar dulu bang. Ya, ketika kami masuk Islam, kami mengikuti perintah-perintah yang disampaikan oleh Allah, melakukan kewajiban kami, itu adalah kami orang-orang yang akan masuk surga. Ya, kami dijanjikan surga ketika kami taat. Makanya disebutkan orang-orang Islam, ada juga orang yang tidak mukmin. Mukmin itu adalah orang-orang yang taat. Ya, sama dengan yang di perkataan Alkitab. Ya. Ya, di Zakaria dan Yezekiel, bahwa dosa anak tidak ditanggung bapak dan dosa bapak tidak ditanggung anak, melainkan dipertanggungjawabkan oleh diri sendiri. Begitulah Islam juga mengajarkan, menegaskan kembali. Jadi tidak ada seperti yang dilaksanakan pandangan-pandangan Kristen bahwa penebusan dosa itu ditebus oleh rasulnya atau nabinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami bertanggung jawab dengan segala perbuatan kami. Tetapi ketika kami masuk Islam, kami berbuat dosa, kami akan tetap dihukum dalam neraka. Tetapi kami akan kembali ke fitrahnya, yaitu di dalam jannah setelah hari penghukuman kami selesai. Lanjut bang. Ya, tadi saya mau bantah. Tadi katanya di hadis Muhammad bilang kamu gak bisa pakai amal kamu untuk untuk masuk surga. Gimana itu? Jelas, amal tidak cukup. Saya sudah sampaikan, kau harus mengikuti dia. Cara dia mengikuti. Jadi gini saudaraku, ada orang non muslim, dia orang yang baik, dia memberi bantuan, dia saling membantu, dia memberikan bantuan kepada dia, orang baik, dia orang tidak tercelah dalam dunia. Apakah dia masuk neraka? Apakah dia masuk surga? Tentu masuk neraka. Karena kenapa? Dia tidak mengikuti al-Islam, tidak mengikuti Nabi Muhammad, tidak berpatokan pada Al-Quran. Jadi pertanyaannya, bagaimana dengan amal-amal yang dilaksanakannya? Allah akan membalasnya di dunia seperti rezeki lancar, tetapi akan Allah perhitungkan di akhirat nanti. Lanjut bang. Iya, tapi kan Al-Quran bilang sendiri itu sudah pertanyaan saya tadi yang pertama gini, kamu kalau mati langsung masuk mana? Langsung masuk neraka atau langsung masuk surga? Kan kalau di Kristen kan kalau mati langsung masuk surga. Kalau di Kristen mati langsung masuk surga karena udah ada penebusan dosa karena mengikuti Yesus. Betul atau tidak? Betul. Oke, itu pandangan Kristen. Tetapi kami dalam Islam, kami tidaklah langsung masuk surga, tidak masuk jannah. Kami akan ditimbang amal dan perbuatan kami. Kami akan ditimbang apakah kami sudah mengikuti baginda Rasulullah Nabi Muhammad, mengikuti Al-Quran, mengikuti agama Allah yang diridhoinya, bukan agama manusia atau tidak. Saya sampaikan lagi, ketika kau sudah mengikuti, lalu kau tidak melakukan amal juga, amal yang baik, ya, tidak taat, Anda tetap akan masuk neraka. Sebagai dicucilah dosa-dosamu tadi, tetapi kau akan dikembalikan ke jannah selesai dicuci dosa-dosamu tersebut. Beda dengan Kristen, dalam pemahaman Al-Quran, kau akan diduduki di tempat yang paling dalam, apa itu? Neraka jahanam. Ya, dan kau tidak akan kembali kepada fitrahmu, yaitu jannah. Lanjut bang.
Itu. Turun lari dia, mainan gue. Nanti ada juga saksi Iya, fakta jadi dikasih. Lanjut. jadi gini, dia menanyakan tadi saya sudah dapat poinnya. Itu pertanyaan yang saya jawab barusan kemarin di Rumbang Inspirasi. Ya kami kan punya penebus dosa, kami langsung masuk surga. Wah enak kali batang hidung kau malah langsung masuk surga, habis kau bunuh tadi ibu kau, habis kau perkosa ibu kau, tiba-tiba mati kau masuk surga. Beda dalam Islam, ya. Walaupun kamu masuk Islam, tetapi dosa-dosa kau yang kau lakukan di dunia itu akan dicuci dulu, akan ditimbang. Apakah benar-benarkah kau orang-orang mukmin atau bukan? Orang-orang yang taat, karena dalam Islam ada orang-orang Islam tapi tidak mukmin. Tetapi orang-orang Islam sudah pasti akan kembali ke surga nanti setelah selesai penghukumannya. Dia tidak menjadi bara api, ya, bara api neraka itu, atau diduduki neraka jahanam yang paling hitam, pekat. Tidak. Itu orang-orang yang tidak masuk Islam tempatnya. Nah, jadi saya sudah berapa kali terangkan, ya mungkin mereka tidak paham gitu. Jadi ya wajar-wajar aja. Mereka mencari kesalahan lalu lari gitu. Lanjut. Apa saya? Bang Muhammad. Nggak dengar. Bagus. Katanya Abang Dajiman, Raja Selatan ini mau bertanya, bolehkah sebentar? kenapa? Ya, silakan. Pak. Bang Jiman, karena saya itu mulai dari orok udah Islam gitu. Untuk Bible ini tersendiri, saya itu Pak Raja pakai rok. orok. Oh, dikira pakai rok. Bang Singa ini kadang buat lawak. Lanjut. Ini Bang Jiman, saya itu kan kurang memahami untuk Bible ini. Sedangkan kalau di Bible ini banyak yaitu Yesus itu dikatakan utusan, penyampai firman gitu. Dari segi orang kekristenan, dari kekristenan itu kok menganggap yaitu Yesus itu dituhankan. Apa yaitu di sana yang dirahasiakan sama orang Kristen ini tersendiri, kok bisa yaitu seorang manusia yang lahir dari rahimnya seorang perempuan itu bisa jadi dituhankan? Silakan Bang Jiman. Ya, pertama-tama kita harus melihat juga literasi firman pada merujuk original teksnya, bahwa original teksnya yang tertua yang langsung dituliskan oleh murid-murid Yesus itu tidak langsung daripada murid Yesus, tapi kesaksian orang lain dibawa setelah Yesus telah tiada dan murid-muridnya. Maka dalam hal tersebut ada namanya pandangan-pandangan si penulis gitu, karena tidak sesuai, tidak langsung dari sumber data primernya gitu. Satu itu. Kedua, dalam pemerintahan Yunani dulu atau Roma ada namanya konsili-konsili. Justru yang mentuhankan Yesus tersebut dalam konsili itu dijelaskan dalam Kristen, ya, pelajaran penelitian Kristen, yaitu adalah kerajaan pada saat itu, pemerintah pada saat itu, dengan satu pandangan mata mereka kepada seseorang yaitu Paulus. Paulus mentuhankan Yesus, maka diberikan pengertian dan dogma doktrin tersebut di Perjanjian Baru. Makanya itulah sebabnya saat ini Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama saling kontradiksi, sebab tidak langsung dari sumbernya, tidak langsung dari perkataan Yesus, tidak langsung dari sumber perkataan Allah dan Musa, tetapi menurut pandangan mereka juga mereka masukkan. Bahkan peneliti Alkitab menyampaikan ada ayat-ayat sisipan di Perjanjian Baru, ada ayat-ayat atau firman-firman yang dihilangkan, bahkan dimasukkan juga cendekiawan atau perkataan cendekiawan pada zaman Roma tersebut. Bagaimana bisa kita sebutkan dia itu adalah wahyu 100% dari Allah, sementara ada perkataan manusia. Konsili mentuhankan dia aja adalah manusia, bukan Tuhan dan bukan Yesus. Kalaupun Yesus menyatakan dia adalah Tuhan, buktikan pada original teksnya. Makanya dalam Perjanjian Baru itu, saudaraku, Tuhan itu disebutkan kurios dengan bahasa Yunani.
Apakah Yesus itu berbahasa atau berkata-kata dengan bahasa Yunani? Tidak, dia datang berbahasa Ibrani karena dia datang untuk domba-domba yang tersesat ke Bani Israel. Pakai bahasa Ibrani, bahasanya Musa, dan dia menggenapi hukum Taurat. Itulah visi misinya. Jadi tidak ada pandangan-pandangan itu di perjanjian baru. Lalu perjanjian baru mentuhankan bahwa dia adalah Tuhan dan ditaati karena konsili dan kerajaan Roma pada saat itu menerapkan. Ada hubungannya dengan sejarah. Mohon maaf, saya bukan kemana-mana. Perang salib. Mereka membawa gospel. Visi misi mereka. Jadi menyebar kemana-mana bahwa Yesus itu adalah Tuhan, karena ada juga namanya itu visi misi perang salib, dan mereka harus mengikuti perkataan di zaman saat itu atau doktrin pada saat itu. Ya mau tidak mau menyebar, dan sampai saat ini orang-orang tersebut tidak mau merujuk pada original teksnya dan tidak mau mencari tahu, dan itu orang-orang termasuk orang-orang yang tersesat. Lanjut Bang. Siap. Kita sapa dulu Bang Sigit. Bang Sigit, Islam Kristen. Bang Sigit, Islam Kristen. Bang Sigit, Islam Kristen. 1, 2, 3. Lanjut. Karena pandangan-pandangan itu sudah ada di zaman dulu ketika Yesus dan murid-muridnya telah tiada. Diikutilah zaman-zaman dunia barat. Siapa yang memperkenalkan pertama kali mati menggunakan peti? Itu di bawah itu adalah orang-orang Yunani, orang-orang barat. Sampai hari ini diikuti. Mana yang harus diikuti? Yesus atau orang-orang barat? Saya bukan narasinya kemana-mana. Saya kasih contoh, thought eksperimen yang paling ringan. Gitu. Jadi memang tidak ada secara eksplisit dan tidak ada secara tegas dalam Alkitab Allah itu menjadi manusia. Justru di Ulangan 18 ayat 18 menyatakan Allah yang berkata, ku bangkitkan. Bukan dibilangnya, ku jadikan diriku jadi manusia. Bukan. Ku bangkitkan seorang nabi dari tengah-tengahmu Musa, dari antara saudara-saudaramu. Itulah sebabnya disebut dia Yesus itu Bapak Yahudi. Karena dia berasal dari orang Yahudi, dibangkitkan sesuai dengan firman Allah. Jadi mereka tidak mau mengambil literasi itu sebagai pandangan mereka, tetapi mengambil literasi pandangan perjanjian baru. Sementara Allah sendiri yang berkata mereka tidak mengikuti, apalagi kita-kita ini. Dibangkitkan, berarti kalau dibangkitkan bukan dirinya. Ya, maka dengarkanlah dia. Kuletakkan firmanku di dalam mulutnya, maka dengarkan dia. Makanya Yesus mengkonfirmasikan di Yohanes, ya, segala firmanku itu bukan berasal daripada diriku, tetapi daripada Bapakku. Bagaimana mereka bisa membantah? Yesus dengan Allah itu saling mengkonfirmasi. Lalu orang yang mengaku-ngaku setelah mereka telah tiada, mengaku-ngaku pengikutnya setelah tiada Yesus dan murid-muridnya, menyatakan dia Tuhan. Mana yang harus kita pegang kalau kita seorang Kristen? Tentu Alkitab. Tentu Alkitab yang merujuk pada original teksnya, yang bukan terjemahan LAI. Lanjut Bang. Oke, Abang dah, terima kasih. Saya sambut dulu para tamu. Agustus, selamat malam atau malam. Assalamualaikum. Selamat malam Bang. Oke, dari Kristen atau Muslim Bang? Kristen. Oke, siap. Saya sambut dulu yaitu Bang Denny is Jesus. Tenggelam pula Denny. Silakan Bang Agusto, kalau mau berdiskusi di sini ada narasumber yaitu Bang Jiman. Silakan. Siap. Ini mau diskusi yang mana ini? Itu lihat Bang, ada tulisannya temanya Yesus ternyata bukan Tuhan. Silakan Anda kalau mau membantah, yaitu lewat data-data di Bible itu tersendiri Abang dah. Silakan Bang Agusto. Oke, siap. Sekarang konsep Tuhan itu seperti apa? Gimana? Konsep Tuhan itu seperti apa? Kenapa Anda menanyakan sama saya konsep Tuhan bukannya ada di Bible, Bang? Tuhan itu tidak seperti manusia. Ya, Hosea 11 tidak sama serupa dengan manusia. Itu Tuhan, kodratnya adalah pencipta. Betul. Mau bantah?
Bilangan 23 ayat 19. Allah itu tidak mungkin berdusta seperti manusia, apalagi menyesal seperti anak manusia. Dua oknum itu, dua variabel, manusia dan bukan anak manusia. Ya. Oke. Nah, terus di sini kan Yesus ternyata bukan Tuhan. Apa yang menunjukkan bahwa dia bukan Tuhan? Bilangan 18 ayat 18, bilangan 18 ayat 15, kisah para rasul 3 ayat 22. Apa bunyinya? Allah membangkitkan, akan kubangkitkan dari tengah-tengahmu Musa seorang nabi. Nabi, bukan Tuhan. Ya, betul. Dan maka dengarkanlah dia, ikuti perkataannya, akan kuletakkan segala firman di mulutnya dan ikuti perkataannya. Coba baca. Nubuat siapa itu? Apa kata Nabi itu merujuk kepada Yesus sendiri? Coba lihat. Coba lihat di Alkitabmu. Lah kan tadi kan abang sudah baca. Itu merujuk kepada Yesus. Mau Anda mau lihat datanya? Merujuk kepada Yesus. Iya, enggak, saya mau tanya, kamu mau lihat datanya atau enggak? Enggak, kan saya sudah dengar dari abang, makanya saya tanya, apakah kata-kata itu merujuk pada Yesus? Iya, merujuk loh bang. Inilah bang ya, biar kutunjukkanlah kepada kau ini. Tunggu, jangan kemana-mana kau. Oke. Ini. Iya, siap. Ini. Ya. Ini. Tunggu dulu ya. Aduh, kabar. Nah, Nabi terakhir seperti Musa ayat 18 ayat adalah Yesus Kristus Sang Mesias. Bahkan ditambahkan penjelasannya adalah Sang Mesias. Ini Alkitab loh, bukan Sang Tuhan. Ya, apa artinya Mesias? Mesias itu adalah utusan, penyambung lidah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa Mesias itu apa artinya? Mesias itu adalah utusan. Mesias itu adalah nabi. Mesias itu adalah penyambung lidah, penyambung hubungan antara manusia dengan Tuhan. Sebab tidak ada yang bisa bertemu dengan Allah sendiri terkecuali yang dipilih-pilihnya. Seperti Musa mampu melihat Allah secara langsung dan berbicara. Istrinya apakah mampu? Tidak mampu. Bahkan ya bundanya Maria tidak bertemu langsung dengan Allah atau Allah. Coba sebutkan di mana Alkitab mana. Dia akan menyampaikan segala perkataannya melalui malaikat dan melalui mimpinya si Maria. Lanjut. Sama seperti wahyu yang diturunkan kepada Muhammad itu kan melalui malaikat Jibril, betul? Atau penyampaian Allah Subhanahu wa taala. Iya, saudaraku, Musa juga itu disampaikan juga firman kepadanya itu melalui malaikat. Pernah juga sekali dia disampaikan melalui malaikat. Begitu juga dengan Nabi Baginda Nabi Muhammad, disampaikan dengan berbagai cara. Berarti kita semua sepakat bahwa mereka tidak pernah ada yang ketemu Allah langsung, kan? Gimana? Baik Muhammad maupun nabi-nabi yang lain. Begitu, kita sepakat dulu. Ada yang langsung bertemu, ada yang tidak langsung bertemu, tapi berkomunikasi melalui cara-caranya Allah, melalui malaikat, melalui mimpi. Siapa yang bertemu langsung? Kalau untuk dalam Al-Quran saya belum memahaminya siapa yang bertemu langsung, tapi Nabi Muhammad tidak bertemu langsung, tetapi berbicara langsung, berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Oh, berbicara langsung tapi tidak bertemu. Berbicara misalnya Allah dari mana ngomongnya, Muhammad di mana gitu. Iya, saya mau tanya juga balik, apakah Yesus bertemu langsung dengan Allah? Halo, saya mau tanya, di mana Alkitab Yesus itu bertemu dengan Allah? Agusto, jawab dulu, di mana? Dia langsung bertemu, bertatap muka dengan Allah. Agusto, buka mute-nya bang. Agusto, berikan data sama saya, di mana Yesus bertemu langsung dengan Allah? Habis ini jika ini Bang Maryam juga ikut bernarasi ya Bang Maryam. Iya. Ya. Bang Maryam juga dari tadi saya pengen dia juga. Iya. Iya, silakan. Ayo Agusto. Iya. Ya Agusto, di mana juga Yesus berkata langsung dengan bertatap muka, bertatap wajah dengan Allah langsung, secara langsung dalam Alkitab?
Gimana berbunyi? Saya tadi tidak ada menjelaskan bahwa Yesus sudah ketemu Allah, langsung Ya tidak. justru itu saya balik saya supaya ikut nalar Anda nyampe Saya bahwa bertanya Allah sesuai narasinya abang, bukan Iya, saya justru sudah menjelaskan. Saya justru belum ada itu. menjelaskan bahwa sudah ketemu langsung. Saya Iya. bertanya sesuai narasinya abang gitu. Saya kasih contoh dalam Alkitab, Abraham ketika menaikkan pisau untuk mengorbankan anaknya di atas mezbah, Ya. Allah berkata langsung, tapi dia tidak melihat wajah Allah. Ya. Musa disampaikan firman 10 perintah, apakah langsung bertemu? Tidak, melalui tulisan batu. Makanya saya tanya, kita sepakat berarti tidak ada yang kita pernah ketemu Tuhan kan? Gitu, benar? Iya, itu menurut Allah dengan cara-caranya dan cara-cara utusannya. Tidak, saya tidak tanya itu. Saya tanya sekarang kita sepakat nggak bahwa dari semua nabi ini termasuk Muhammad tidak pernah ketemu Tuhan, begitu kan? Saya sudah katakan kalau Iya, itu tidak usah tanya balik. Benar nggak begitu? Kita sepakat dulu. Iya, oke, benar. Oke, sip. Kita sepakat ya. Nah, sekarang saya tanya lagi. Oke, sini kan teman-teman bilang Yesus itu manusia biasa. Kenapa kalian harus percaya? Saya balik lagi. Kenapa kalian harus percaya Muhammad juga? Kalau memang itu sama-sama utusannya aja. Kenapa begitu? Kan begitu. Woi, saudaraku, baginda Rasulullah Muhammad itu, kami Nabi Muhammad itu mengimani dia bukan sebagai Tuhan, tetapi sebagai Tuhan, sebagai utusan Tuhan, sebagai perantara dari Allah. Yesus yang kau iman itu kau tuhankan, itu di situ salahnya poinnya. Paham dah? Ya, makanya tadi kan di awal saya tanya konsep ketuhanan itu seperti apa. Ya, saya sudah jelaskan konsep ketuhanan itu di Hosea bahwa dia tidak serupa dengan makhluk, apalagi dengan manusia. Di bilangan dia bukan anak manusia, apalagi manusia. Ya, 2 Samuel, ya, dia tidak serupa dengan apapun. Betul. Itu konsep ketuhanan. Betul. Ya. Lalu yang kau justru itu lalu yang kau tuhankan sekarang manusia atau bukan? Serupa dengan manusia atau bukan? Pertanyaan saya. Bertentangan nggak dengan perkataan Allah? Ya, oke. Sekarang pertanyaan saya, apakah mustahil bagi Allah untuk melakukan segala sesuatunya? Segala apapun tidak mustahil bagi Allah, tetapi dia punya batasan dalam diri bahwa kodratnya itu tidak boleh dilewatinya. Contohnya, Anda seorang laki-laki, bisa nggak Anda di tengah-tengah umum memakai rok? Kenapa tidak? Bisa, tetapi selama ini lihat nggak orang laki-laki pernah pakai rok? Pernah nggak lihat? Iya, saya tanya diri Anda, sekarang Anda berani nggak memakai rok, lalu nikah kepada sesama jenis, Anda seorang laki-laki, ya bisa nggak Anda? Kodratmu adalah seorang laki-laki, bisa nggak Anda? Tentu bisa, tentu bisa. Ya. Tetapi apakah Anda mau melewati batasan kodratmu? Kalau saya mau, kenapa tidak? Iya, kalau saya ada bahasa konjungsi di situ. Kalau mau, tetapi Allah tidak akan mau melewati batasan-batasannya, apalagi menirukan, menyerupai dengan ciptaannya. Ciptaannya itu adalah makhluk yang penuh dengan dosa. Itu menurut siapa bahwa Tuhan tidak bisa melebihi itu? Menurut siapa? Oke, saya ikuti narasi Anda ya. Saya paham, saya ikuti narasi Anda. Di mana dalam Alkitab Allah itu menjadi manusia? Saya ulang balik. Di Alkitab kan jelas firman yang menjadi manusia. Aduh, saya sudah duga. Terima kasih telah mengkonfirmasikannya. Pada mulanya firman. Sabar dulu. Pada mulanya firman menjadi manusia. Biar saya jelaskan. Firman itu berasal dari mana? Dari Allah tuh. Firman itu apa? Firman itu perkataan Allah. Perkataan Allah yang menjadi manusia, bukan Allah yang menjadi manusia. Selesai, terima kasih. Betul, ya memang itu akui. Ya udah, bukan Allah yang menjadi manusia, tapi perkataannya sama seperti saya seorang penyihir. Jadilah batu, bukan saya yang menjadi batu, tetapi perkataan saya itu berubah, berinvestasi menjadi manusia, menjadi batu, bermanifest dengan menjadi batu. Itu perkataan saya, bukan diri saya. Firman itu adalah sabda, perkataan. Iya.
Itu Ya udah perkataan bukan Allah kan? makanya Bukan Yesus itu Allah, kan? memang Yesus itu manusia. Tidak ada yang bilang Yesus itu Tuhan sejak lahir, tidak. Iya, Dia justru menjadi- itu saya balik kepada Anda. Iya. Kenapa Anda mentuhankan karena kan Anda menyatakan tadi, saya bilang tadi Yesus itu, kenapa Anda katakan Tuhan? Karena dia itu adalah pada mulanya adalah firman. Saya jawab, firman itu apa? Anda tidak bisa Anda tidak bisa jujur bahwa firman itu yang menjadi manusia. Ya, Bukan memang Allah yang menjadi manusia. Ya udah. Yang Berarti Yesus bukan Tuhan. Begini, kami orang Kristen percaya Yesus itu manusia biasa, iya. Memang dia manusia. Karena kalau dia bukan manusia, tidak mungkin kita bisa lihat dia kan. Tadi Oke. aku sudah bilang Tuhan tidak mungkin bisa Iya. dilihat. Justru dia Iya. jadi manusia dulu baru bisa lihat. Kenapa kita menganggap dia Tuhan? Ya karena perbuatannya, karena perkataannya. Iya. Oke, Allah yang berkata ini ya Allah. Ya, aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala itu. Tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Yesus telah menjadi manusia. Pertanyaannya, konsisten nggak perkataan Allah? Perkataan yang mana yang tidak konsisten? Hosea 11 ayat 9 sampai 12. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Manusia yang kudus di tengah-tengahmu. Bahkan dibilangnya saya itu bukan manusia yang kudus. Seperti Yesus itu adalah manusia yang kudus. Yang sudah dijamin dosa-dosanya itu akan dihapuskan, tidak berdosa. Bahkan dia tidak menyamakan dirinya seperti itu. Bagaimana Anda tiba-tiba mengatakan bahwa Allah itu pernah menjadi manusia? Bagaimana cara berpikirmu? Tidak pernah Allah menjadi manusia. Yang menjadi manusia itu adalah firman-Nya. Ya udah, kalau firman-Nya berarti kau tidak perlu mentuhankan firman-Nya. Yang kau tuhankan adalah orangnya. Paman Orang makanya dengar dulu. Kristen itu percaya Yesus itu Tuhan setelah dia meninggal karena dia bangkit. Mengerti? Siapa yang mengangkat dia? Iya, siapa yang mengangkat dia menjadi Tuhan setelah dia bangkit? Siapa yang mengangkat dia menjadi Tuhan? Tuhan harus diangkat. Iya, siapa yang menobatkan dia menjadi Tuhan? Ya, makanya pertanyaan saya, Tuhan apakah harus diangkat? Jawaban Anda, argumentasi Anda, setelah dibangkit dia dituhankan, setelah dia tiada. Saya tanya ulang, siapa yang menobatkan dia Tuhan setelah dia diangkat? Di mana tertera? Di mana datanya? Dengar dulu, makanya begini. Dengar dulu. Makanya saya jelaskan toh. Abang kan tanya, saya jelaskan. Kristen itu percaya Yesus itu Tuhan karena dia bangkit. Karena manusia tidak ada bangkit. Bahkan Nabi Muhammad sendiri tidak pernah bangkit sampai hari ini. Benar gak? Saudara-saudara, Nabi Muhammad Bro, Nabi Muhammad manusia. Tidak Nabi pernah Muhammad manusia, bro. Bodoh kali kau. Justru itu Ya, karena sebentar manusia itu tidak. saya itu mau menyambut Christian Hop. Selamat sore. Dari Kristen atau dari Islam? Dari Kristen, Bang. Oke, siap. Ikutin semuanya, Bang. Di sini komalnya Bang Singallah, yaitu temanya Yesus ternyata bukan Tuhan. Bang Maryam juga ikut bernarasi dengan Bang Jiman gitu. Biar kita ada edukasinya juga yang untuk di bawah juga. Silakan. Sebelum saya bertanya, sebelum Nanya memulai dulu saya sama bertanya. Agusto itu. Nanya dulu sama Agusto, Bang Kristen. Biar ada sopan santunnya kita. Saya bertanya nih, Bang. Dari setiap narasi yang Anda bawa di sini nih, Bang. Dalam Bibel ya, dalam Injil. Yang dimaksudkan Yesus di sini, catat ya, Bang. Saya nanti catat nih. Iya, Jadi saya harus akan mencatat. Saya akan mencatat. Apa Sabar. narasinya Anda? Langsung poinnya Bang Christian. Bentar ya. Saya kasih nyala kamera dulu ya. Buat apa? Oh, nggak usah gini aja. Bang, jangan berbelit-belit, Bang. Poinnya aja, Bang. Kan Anda bawa narasi dalam kitab Narasinya suci. gini, Bang. Yesus itu ternyata bukan Tuhan. Kita buktikan seorang manusia itu bisa menjadi Tuhan. Karena Raja Selatan juga manusia, Bang, yang bercita-cita menjadi Tuhan. Silakan. Oke, saya tanya nih, dari setiap narasi ini Anda menyimpulkan dari Alkitab. Oke, karena di Alkitab
Anda mengutip bahwa dia berkata dia nabi, Tuhan satu-satunya, toh. Jadi gini bang, saya mau tanya nih, apakah dalam Alkitab yang sudah dikatakan oleh dia sendiri, engkau adalah satu-satunya Tuhan nih, apakah Yesus yang di dalam Alkitab yang bersabda bahwa Tuhan itu adalah dia yang di atas, sama dengan Nabi Isa, namanya itu Yesus atau Nabi Isa itu namanya sama? Oke, silakan Bang Jiman atau Bang Meriam. Bang Meriam ini mulai tadi diam aja ini. Ya, Maryam. Kalau sama, Bang Meriam di monitor. Ya. Bang Maryam, Jadi abang menjelaskan. ya brother. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi begini, karena kebetulan kita juga udah lebih sama dulu kita di kekristenan, jadi gini. Memang agak sensitif ngebahas tentang kekristenan ini karena masih saudara juga masih banyak di Kristen kan. Jadi bang gini bang, salah. Sorry gue potong. Kan Yesus ini yang di dalam Alkitab ini keturunan dari Abraham nih. Abraham ya, catat ya. Muhammad ini keturunan dari Ismail yang juga dari Abraham. Saya catat ya. Yesus ini yang dimaksudkan dalam Alkitab ini, dia mengatakan Tuhan itu satu-satunya yang Esa. Artinya kamu katakan dia nabi. Apakah Yesus ini yang dari keturunan Abraham dan Nabi Isa itu di dalam Al-Quran yang ada dari, dan juga dari keturunan Abraham ini, nama Yesus dan nama Isa itu sama? Karena menyebut satu-satunya Tuhan yang benar. ya, jadi begini aja brother. Kalau kita urut nanti dari mulai atas, intinya kita mencari Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan kan gitu, yang Maha Pencipta itu. Intinya kalau untuk urusan Yesus, Muhammad, Adam, Isa dan segala macam, selagi itu yang dinamakan ciptaan, tidak akan bisa menjadi Maha Pencipta. Nah, syarat dan standar untuk jadi Tuhan itu, Tuhan yang Maha Pencipta itu. Gue tanya ini Nggak, namanya. nanti saya jawab, nanti saya tahu arah Anda itu. Anda stop dulu aja, gitu loh. Nah, intinya syarat untuk menjadi Tuhan itu dia harus mampu menciptakan, bukan harus mampu menciptakan. Dan segala yang terlihat itu berarti adalah ciptaan, kan gitu. Nah, kita sekarang berbicara tentang ketuhanan. Kalau di dalam perspektif di Islam, ya, kami di Islam itu jelas Tuhan kami itu ketika ditanya siapa Tuhanmu adalah Allah. Semua Islam akan menyatakan Allah. Karena pernyataan, bentar dulu, kamu diam dulu Christian. Kamu diam dulu. Kamu nggak boleh mengikuti kehendak kamu, harus apa yang kamu tanya itu kamu dijawab. Ini untuk semua di bawah tuh banyak, supaya jelas semua rangkulannya gitu loh. Ya baru nanti saya masuk gitu loh. Nah, ini kan persoalan kita ini adalah Tuhan yang mana sih yang benar yang harus disembah? Kan itu. Dari tadi Bang Agusto juga. Jadi supaya merangkul nanti saya bawa juga dari Bible gitu loh. Jadi saya ambil dulu dari perspektif Islam. Ketika Islam ditanya siapa Tuhanmu, pasti semua menjawab Allah. Karena Allah juga menyatakan dirinya di dalam Al-Quran kami, di dalam kitab suci kami, sembahlah aku dan lakukanlah sholat untuk mengingatku, ada di surat Toha itu ayat 14. Itu bukan kata kami tapi kata Allah langsung gitu. Baru ada lagi di ayat Al-Baqarah ayat 284, milik Allah lah semua yang ada di langit dan di bumi. Baru Al-Baqarah 255 bagi Allah apa yang di langit dan di bumi. Dialah baru Al-Ikhlas ayat 1, dialah Allah yang Maha Esa. Nah, itu kalau dari perspektif Islam nanti bisa dijabarkan. Nah, dari mulai Adam, ya, manusia pertama yang Allah ciptakan di muka bumi ini, manifestasinya terbaik itu adalah Adam itu, siapa Adam itu? Gitu kan, itu ciptaan Allah itu. Pertama itu namanya manusia. Ya, manusia itu. Nah, kalau kita mau urut dari yang seperti Bang Christian urut, ya, sampai bagaimana sampai keturunan kita ambil langsung aja, saya ambil langsung aja dari Adam. Nah, kalau Adam itu adalah jasad, pertemuannya adalah jasad dan ruh, makanya dibilang manifestasi ciptaan Allah yang paling sempurna itu adalah Adam itu, karena penyatuan antara jasad dan ruh gitu loh.
Nah, kita turut nih, urut. Nah, dia Adam itu adalah pertama, kita ada ini karena Adam. Awal dulu dicipta. Makanya dibilang Adam itu adalah bapaknya tubuh. Kita menyatu tubuh kita semua dari Adam. Gitu loh. Baik termasuk saya, Bang Agusto, Bang Christian. Nah, yang berjalan sampai ke sini muncullah di kekristenan. Di kekristenan itu muncul Tuhan itu adalah Yesus. Nah, baru kita bedah. Apakah Yesus itu adalah Tuhan? Tuhan yang kita maksud ini adalah Maha Pencipta? Kan gitu. Kita bedah itu dari Bible langsung. Kan gitu. Di situ awal muasalnya Yesus itu ada, dia sebelumnya didatangi oleh malaikat. Maria ini seorang ibu yang suci didatangi sama malaikat di Lukas 1 ayat 28 sampai 38, ya, untuk menyampaikan kabar baik bahwa Allah berpesan melalui malaikatnya Rohul Kudus itu kepada Maria bahwa dia akan mengandung, seperti yang disampaikan juga kepada saudaranya itu Zakaria, istrinya Zakaria itu dia akan mengandung selama karena dia sudah tua dia mengandung, tapi ini berbeda. Kalau Zakaria dia dari hubungan intimnya, tapi Tuhan itu sendiri memberikan restu, memberikan supaya dia hamil. Kalau Maria berbeda, dia tanpa hubungan seintim, tapi dia akan hamil, ya, dan akan diberikan namanya Yesus. Mula-mula awalnya datangnya nama Yesus itu di situ, di Lukas 1, di Lukas itu, di Lukas 1 ayat 28. Nah, baru dari mulai dia sudah mengandung dan segala macam, dia lahir dan segala macam itu, yang jadi problemiknya itu adalah kenapa sampai Yesus itu menjadi sesembahan bagi orang Kristen. Satu, alasannya karena Yesus bisa menghidupkan orang mati. Kedua, karena dia bisa mengobati orang lumpuh, orang buta, orang apapun bisa diobati. Ketiga, karena dia dari kematian bisa bangkit. Keempat, dia naik ke langit. Pertanyaannya di sini semua ada. Gue tanya lain, Bang. Gini, Bang. Yang gue tanya ini bukan masalah yang itu, Bang. Gue tanya ini, Yesus ini kan juga melakukan mujizat nih. Dia juga firman nih. Dia nabi nih. Sekarang saya pakai narasi nabi nih. Dia nabi. Dia nabi seutuhnya di dalam Alkitab. Catat ya, Bang, ya. Nabi ini sama nih. Isa juga nabi nih. Yang saya tanya nih, apakah Nabi Isa itu Yesus yang adalah nabi sama dalam Alkitab? Itu pertanyaan saya, Bang. Iya, makanya biar saya jelaskan, brother. Saya tahu apakah Yesus yang di Bible sama yang di Al-Quran itu sama aktor yang sama, kan gitu. Makanya saya jelaskan, saya tahu itu. Cuman nggak mungkin saya ambil copot ayat, saya jelaskan sama Anda. Karena di bawah juga membutuhkan informasi yang detail. Sehingga kenapa Yesus ini harus disembah sebagai Tuhan, kenapa? Dan kenapa dia harus diimani sebagai nabi? Kalau persoalan dia sama atau tidak, ini kan hanya perspektif aja. Nanti di Al-Quran tentang Nabi Isa itu dijelaskan seperti ini, di Bible dijelaskan seperti ini. Saya tahu. Kalau Anda tanya itu sama-sama, nggak ada yang beda karena ibunya juga Maria, ya. Di Al-Quran juga di Maria. Kalau di Al-Quran menjelaskan Nabi Yesus itu adalah meluruskan dari segala fitnah, ya, dan memuliakan Isa Al-Masih itu sebagai Yesus itu sendiri dimuliakan. Kalau di Bible tidak. Di Bible itu Yesus itu terhina sebagai nabi, sebagai Tuhan, ya, makanya dia sampai disalib. Nah, itu dia. Kalau di Al-Quran menjelaskannya itu Nabi Isa itu Yesus itu diluruskan semua fitnah itu, bahwa dia tidak ada kematian penyalipan itu tidak ada. Nah, cuman kalau Anda tanya sama nggak sama. Nah, sekarang saya jelaskan dulu ini supaya tidak ada kekeliruan di dalam mengimani dan mempertuhankan gitu loh. Nah, kenapa saya bilang Yesus itu adalah seperti tadi saudara saya Ziman sudah banyak tadi bernarasi bahwa beliau itu tidak layak untuk kita pertuhankan karena Yesus di dalam Bible saja dia masih mempertuhankan Bapa itu sendiri gitu loh. Nah, seperti yang saudara saya Agusto tanya, sebenarnya Tuhan itu yang mana? Kalau di Islam itu Tuhan memang yang perlu kita sebenarnya, kalau di Islam tidak ada satupun yang sampai detik ini bisa bertemu kepada Allah. Ya, tidak ada, saya pastikan itu. Yang perlu kita cari tahu tentang Allah itu adalah sifatnya. Ya, sifatnya. Ya, sifatnya lah yang kita cari tahu tentang Allah itu sendiri. Ya, walaupun Isra Mi'rajnya di dalam Nabi Muhammad itu katanya berjumpa dan bertemu, tapi itu ada penghalang untuk bertatap langsung kepada
Allah itu. Maka yang kita tahu tentang Allah itu yang maha segala-galanya itu adalah sifatnya, gitu. Nah, kita cari tahu nih. Nah, sekarang Yesus ini layak gak dia kita pertuhankan sebagai yang maha pencipta, ya kan? Nah, di situ ternyata banyak dalil yang menyatakan tentang bahwa Yesus itu sendiri di dalam Bible itu tidaklah layak kita pertuhankan dia sebagai yang maha pencipta. Ya, mungkin satu persatu saya akan buat ayatnya. Ayat yang menyatakan bahwa dia itu utusan adalah di Yohanes 20 ayat 17, di Yohanes 8 ayat 54. Dicatat saja ya, nanti kalau saya sebutkan satu persatu panjang. Di Matius 18 ayat 19, Markus 10 ayat 18, Matius 19 ayat 17, Markus 12 ayat 29, Markus 12 ayat 32, Lukas 10 ayat 21, Yohanes 17 ayat 3, Ulangan 6, banyak sekali. Ya, banyak sekali. Nah, ketika kita urut saja dari dia proses lahir saja, walaupun dia tidak bersetubuh, tapi bukan kita jadikan dia jadi Tuhan. Itu adalah mukjizat yang Allah Bapa itu, Allah itu sendiri memberikan, menunjukkan kepada Yesus ini. Nanti supaya kita bisa kaji Yesus ini, apakah ketika dia tidak menjadi Tuhan lantas kita asingkan? Tidak. Justru di dalam teman-teman di dalam kekristenan, supaya tidak keliru saja untuk mengimani sesembahan yang tertinggi itu, bahwa yang disembah harusnya itu adalah Allah Bapa itu sendiri yang ada di dalam Bible. Bukan Tuhan, bukan Yesus yang menjadi manusia yang jadi sesembahan tertinggi, gitu loh. Nah, makanya yang kita tahu adalah tentang ketuhanan itu adalah sifat. Sifat itu apa dipelajari? Apa ada di ayat di Bible? Ada di ayat Bible Filipi, ya, di Bible Filipi itu ayat 6, ya, yang bunyinya seperti ini. Biarpun Yesus mempunyai semua sifat Allah dan tidak pernah menganggap kedudukannya sebagai Allah adalah sesuatu yang harus dipertahankan. Jadi Yesus itu adalah apa yang dilakukannya itu adalah sifat-sifat daripada Allah itu. Makanya para pengikutnya pada saat itu harus mengikuti dia. Kenapa dia dikatakan juru selamat? Karena pada konteks pada saat itu dia ialah yang diutus sama Allah Bapa itu untuk menyampaikan pesan kepada manusia pada saat itu. Makanya dia adalah juru selamat, kabar gembira untuk para Bani Israel, dan sebagai teguran untuk Bani Israel juga, gitu loh, sebagai Injil yang disampaikannya. Makanya yang kita tahu daripada Tuhan yang Maha Pencipta itu adalah sifatnya, bukan wujudnya, bukan bentuknya, gitu loh. Tetapi para pengikutnya pada saat itu, kalaulah sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata, mereka tidak akan pernah yakin bahwa Tuhan itu ada, gitu loh. Jadi orang-orang pada saat itu memang sifatnya manusia itu harus melihat seorang yang terlihat oleh mata dan mempunyai keilmuan, barulah dikatakan dia Tuhan. Ya, makanya berbanding terbalik, padahal Bible tersebut sudah menginformasikan bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat oleh mata. Berarti segala yang bisa dilihat oleh mata bukanlah Tuhan. Yesus itu terlihat oleh mata? Tidak terlihat. Mati? Tidak mati. Kan gitu. Berarti dia tidak bisa kita berikan gelar Tuhan kepada Yesus sebagai Tuhan yang Maha Pencipta. Apa yang harus kita berikan kepada dia? Dia tidak lebih daripada sekedar adalah Rasul, penyampai firman. Apa firman yang menjadi daging? Firman itu yang menjadi daging, itu perumpamaan, ibarat kata apa yang disampaikan di dalam perkataan daripada Yesus itu. Sebelum itu sudah disampaikan tadi sama saudara saya Jiman, itu di Ulangan 18 ayat 17 sampai 19. Nubuatan kepada Yesus itu sendiri, dari mulai setelah Nabi Musa ke Yesus itu sendiri. Akan dibangkitkan dari tengah-tengahmu, yang Allah itu menaruh firman-Nya di dalam mulutnya. Ya, gitu loh. Jadi Musa, Yesus itu sama. Apa yang membuat Yesus itu jadi mati terkutuk dia di dalam kayu salib? Karena dia menyatakan dirinya Tuhan, Allah, gitu loh. Makanya padahal di dalam Sema Israel itu Tuhan mereka itu Allah Esa. Nah, segala yang terlihat bukan Tuhan.
Nah, cuman karena Yesus berkata, karena firman sudah menjadi daging, apa yang dikatakannya itu adalah firman Tuhan. Berarti makanya Yesus mengkonfirmasi segala yang kuucapkan ini bukanlah berdasarkan atas apa yang aku katakan atau aku pikirkan, melainkan perkataan Allah Bapakku. Jadi dia hanya penyampai, karena Tuhan itu yang kita cari, itu yang kita sembah itu adalah Tuhan yang tidak bisa kita lihat dan tidak bisa kita pikirkan bagaimana bentuk Tuhan itu dan siapa Tuhan itu. Makanya dijelaskanlah kalau di Al-Quran jelas kita mensifati, di Bible pun barusan yang saya baca itu adalah sifatnya lah yang kita tahu bahwa benarkah Yesus ini yang sudah jadi manusia ini, yang jadi manusia ini membawa pesan-pesan langsung dari Tuhannya. Ternyata benar. Benarlah dia karena apa yang disampaikannya itu adalah benar pada saat itu. Tetapi apakah Yesus itu Injil ini adalah sudah final? Tidak, ya, tidak final karena ada ayat di situ menyampaikan di Matius 24 ayat 14, dan kabar baik tentang kerajaan Allah yang kuberitakan ini akan disampaikan ke seluruh dunia. Kabar baik ini akan tersebar ke segala bangsa, sesudah semuanya itu akhir zaman akan datang. Makanya dibilang sekarang ini Nabi Muhammad itu adalah sebelum di ini ada pembicaraan di dalam kitab Taurat tentang siapakah umat di akhir zaman itu. Ya Allah, kata Muhammad, itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Gitu loh. Jadi kalau dibilang final, tidaklah final karena makanya di sini di Matius 24 ayat 14 itu sudah selesai masanya Yesus itu, makanya nanti akan ada umat akhir zaman. Nah, itu siapa yang membawa itu? Nah, itulah Islam itu sendiri yang dikatakan di dalam Yohanes, masih terlalu banyak yang ingin aku sampaikan kepadamu, ya, tapi nanti Allah Bapa akan mengutus roh kebenaran yang akan menceritakan tentangku. Ikutlah bersamanya. Nah, itu Yesus sendiri yang memerintahkan, yang menyampaikan pesan itu kepada murid-muridnya. Kalau dia akan pergi kepada Allah Bapa yang mengutusnya, Allah Bapa itu akan mengutus roh kebenaran yang menceritakan kisahku. Ketika bahasa itu kita simak yang menceritakan, tidak ada lagi satu kitab atau agama yang ada isi bacaannya itu tentang Nabi Isa itu sendiri atau Yesus itu sendiri, yang kecuali Al-Quran yang menyampaikan dan membenarkan dan meluruskan segala fitnaan tentang Yesus itu. Hanya satu-satunya Al-Quran. Nah, itu. Jadi makanya di situ dari mulai lahir dia sampai mati tidak pernah Yesus itu, makanya ayat tadi yang saya katakan itu, aku tidak lebih besar daripada Bapakku. Dia bilang begitu. Baru Yesus membangkitkan orang mati itu, Allah kasih mujizat. Allah Bapa itu mengasih mujizat kepada Yesus itu. Makanya Yesus tidak pernah membangkitkan orang mati, melainkan diberi kuasa untuk membangkitkan. Itu dua hal yang berbeda. Satu lagi, Yesus tidak pernah bangkit kecuali dibangkitkan dari kematian. Kalau kita melihat perspektif daripada Bible. Jadi semua itu atas kehendak Bapa itu sendiri. Siapa Bapa itu? Itulah yang Maha Pencipta itu, bukan Yesus secara objeknya. Kalaulah Yesus yang sekarang itu dogma dan doktrin harus kita sembah sebagai Tuhan, harusnya dia mampu melakukan itu semua tanpa pertolongan daripada Bapanya sendiri. Tapi kenyataannya Alkitab atau Bible yang sekarang itu sudah terkonfirmasi bahwa semua apa yang dilakukan itu baik menyembuhkan, menghidupkan dan segala macam itu adalah atas kehendak Allah Bapa itu sendiri yang menciptakan alam semesta ini. Jadi itulah rangkuman dari semua yang di Bible ini. Makanya tidaklah kita ambil intisarinya, jelaslah kita sampaikan kepada teman-teman semua ini bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan. Tuhan yang kita artikan itu adalah sebutan kepada yang Maha Penciptanya. Tapi Yesus itu tidak lebih daripada sekedar hamba atau rasul yang hanya menyampaikan pesan, menyampaikan firman daripada Allah Bapa itu sendiri. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa dicerna. Ketika di hari kiamat dipanggil, semua manusia dibangkitkan oleh Allah. Malaikat memberikan pengumuman, mana ahlul Quran? Berdiri, rapat, berdekatan. Mereka maju. Mau bawa kami ke mana? Kalian terpilih.
menjadi orang yang terdekat sama Allah.